أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah kajian malam Rabu yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan pada kita, sehingga malam ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita penuh dengan rahmat dan barokahnya, dan kita pulang meninggalkan majelis ini dengan membawa banyak ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Kita masuk di pembahasan halaman 139, hadis yang ke 99 ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahkiruhu wa la yahzuruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marat. At-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullu al-muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jamaah rahimakumullah, Masya Allah, ini adalah hadis yang benar-benar jawami'ul kalim, singkat, padat, memuat banyak aspek muamalah, interaksi antara seorang mukmin dengan saudaranya, adab-adab dan perilaku yang bisa dikatakan kalau ini diabaikan maka masyarakat tadi akan rusak. Masyarakat tadi menjadi liar dan jahat, ya. Dan kita juga bukan sekedar liar jahat, tapi hati kita ini akan tersiksa ya kalau memiliki sifat-sifat yang semacam ini. Maka ini memuat banyak sekali pesan-pesan yang kalau kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini memuat makna yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian dengki. Masih ingat bahwa dengki itu adalah sebuah rasa yang mustahil hilang dari dada kita secara total. Tidak mungkin kita tidak punya rasa dengki. Nah, cuman yang membedakan antara orang mukmin dengan orang fasik pada apanya? Sikap dan cara mengekspresikannya. Ya, kalau orang mukmin disimpan, tidak diungkapkan, ditahan, tidak diliarkan, ya, disembunyikan, tidak ditampakkan. Adapun orang fasik diumbar, diekspresikan, dieksplor secara berlebihan, diungkapkan, bahkan sampai dengan tindakan-tindakan yang zalim. Jadi
levelnya ada 3. Kalau orang mukmin dia sembunyikan, dia tahan, dia sabar walaupun dia iri. Seandainya dia menempuh, maka dia akan bersikap seperti yang Nabi pesankan, la hasada illa fi isnain. Tidak ada hasad kecuali pada 2 perkara. Kita iri sama saudara kita yang diberi ilmu dan diberi harta, diberi ilmu Al-Quran kemudian dipakai untuk membaca dan beribadah, diberi harta dipakai untuk infak dan sedekah. Niat kita semacam itu, ya. Jadi orang itu mengumpulkan harta seperti dia minum obat. Antum tuh minum obat tujuannya apa? Sembuh, bukan menikmati obat. Ada nggak Pak? Orang minum obat tujuannya menikmati obat. Nah, itulah orang yang nyari duit tujuannya menikmati duit. Nyari harta itu tujuannya itu apa? Untuk mendapatkan banyak kebaikan dari harta yang kita punya. Ya, nah, sama harta itu adalah obat. Nah, orang itu kalau minum obat niatnya supaya dia sembuh, ya, bukan dia berniat untuk menikmati detail pahit dan obat tadi, gitu ya. Nah, ini orang beriman. Nah, orang yang fasik ada 2 level. Level yang pertama, dia tidak melakukan kezaliman, tapi dia bersyukur kalau ada saudaranya yang hancur. Ya, syukurnya diungkapkan lagi. Melihat teman bisnisnya gagal, diungkapkanlah, syukurin, rasain, ya. Apalagi dengan kalimat-kalimat kasar. Dia nggak jadi penyebab. Nah, tapi yang lebih jahat lagi, dia melakukan rekayasa, dia melakukan kejahatan, dia melakukan pendoliman, dia fitnah saudaranya, dia jatuhkan harga dirinya dan dia tuduh dengan berbagai macam tuduhan, sehingga kemudian menghancurkan usaha saudaranya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kena peringatan Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat, ya. Kama ta'kulul hatabu annar, ya, kama ta'kulu annaru al hatab. Hasad yang bisa membakar semua amal soleh yang kita lakukan. Nah, kalau orang sudah sampai dengkinya semacam itu, irinya semacam itu, diungkapkan dengan kedzaliman, maka semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan terbakar habis seperti kayu yang terbakar oleh api. Yang kedua, wala tanajasyu. Tanajasyu itu di sini diterjemahkan saling menipu, ya. Tapi makna asal dari tanajasyu itu najas itu salah satu jenis jual beli, ya. Jual beli najas itu maknanya apa? Seseorang melakukan penawaran pada sebuah transaksi laisa liqasdil bai' wa innama liqasdis suam, ya. Tujuannya bukan membeli tapi sekedar menaikkan harga, ya, sekedar ngentul. Ini namanya bai'un najas. Najas itu berasal dari kata-kata najas yang artinya melemparkan binatang buruan untuk ditangkap, gitu ya. Jadi sekedar mengumpan. Najas itu memberikan umpan tipuan. Ya, praktek najas yang berlangsung misalnya seperti seseorang yang dia ketika menjual barang, dia bilang ini sudah ditawar fulan 200 juta. Ya, kamu masa nawar cuma 100, ini tawar 200 saja nggak tak kasih, gitu ya. Padahal nggak ada yang nawar. Nah, ini termasuk najas. Termasuk najas juga rekayasa. Temennya pura-pura beli, gitu kan, ya. Pura-pura beli, kemudian dia tidak niat beli sebenarnya, cuman supaya orang kesannya apa? Wah, ini rame, orang pada berkerumun, ya. Ada kawan saya dulu berat badannya luar biasa, ya, gendut sekali, terus sekarang langsing, didatangi sama pabrik obat langsing. Mau nggak antum jadi ini bintang endorse produk saya, gitu ya, ya. Dibayar 500 juta. Nah, dia nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Lah, wong saya nggak minum obat itu kok, gitu kan, ya.
Jadi dia mau di endorse supaya obatnya laku. Ini loh, dia punya foto waktu berat badannya sampai hampir 100. Sekarang punya foto yang berat badannya cuma 50 sekian gitu kan. Dia mau dibayar 500 juta untuk bikin iklan obat langsing tadi Pak, gitu ya. Ini termasuk najas. Karena apa? Lah dia memang langsing bukan dari minum obat itu masalahnya, ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling memutuskan hubungan. Tadabaru itu berasal dari kata-kata dubur. Dubur itu artinya di belakang. Bahasa Indonesia pantat ya, dubur. Kenapa? Ya karena dubur itu berada di belakang. Tadabaru maknanya saling membelakangi. Saling membelakangi berarti secara realita adalah memutuskan hubungan, nggak mau saling lihat, nggak mau saling ketemu. Kata Nabi, wala tadabaru, jangan kalian saling bermusuhan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah salah seorang di antara kalian membeli apa yang sedang ditawar oleh orang lain. Jangan menjual yang masih dalam proses tawaran, ya. Dalam riwayat lain, jangan meminang wanita yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Insyaallah mafhum ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, dia tidak akan mendolimi saudaranya. Wala yahkiruhu, tidak akan menghina. Ya, ihtikor. Ihtikor itu biasanya menghina dengan ucapan, ya, atau dengan perbuatan. Misalnya baik dengan mengata-ngatai maupun dengan mengekspresikan ini, ya, perilaku, ya. Sebut misalnya dia jalannya pincang, kemudian dia pura-pura jalan seperti itu dengan tujuan untuk menyindir ataupun merendahkan, termasuk juga dengan gambar. Nah, ini termasuk ihtikor, adalah fenomena sekarang ya, bikin meme-meme yang isinya adalah penghinaan, ya. Hati-hati jangan gampang ikut-ikutan latah untuk nyebar-nyebar, terutama kalau itu terkait dengan ya gambar-gambar yang kesannya sangat merendahkan, ya. Wala yahkiruhu wala yahzuluhu, jangan menelantarkan. Yahzul bisa berarti menelantarkan, bisa juga berarti ya menelantarkan. Kalau yuslimuhu itu artinya menyerahkan kepada musuh, ya. Makake ke musuh, itu ya yuslimuhu. Yahzul di sini bisa juga masuk dalam kategori memutus harapan dia padahal kita mampu untuk melakukan. Walaupun ikhwan fillah, ini memang harus kita imbangkan ya. Ya, saya pernah menyampaikan, kita ini bukan hidup di zaman nubuwah. Kita bukan hidup di zaman yang rahmat dan kasih sayang Allah dibuka lebar-lebar. Kita hidup di zaman fitnah yang sikap dan sifat amanah dicabut oleh Allah dari dada sebagian besar manusia, baik itu mukmin apalagi yang kafir. Sehingga memang dalam situasi fitnah yang dimana amanah itu dicabut dari dada-dada kita, memang tidak gampang kadang-kadang kita memberikan kepercayaan. Karena memang di dunia ini ada orang baik yang didekati oleh seseorang yang ingin menimba dan mengambil kebaikannya, tapi juga ada orang baik yang didekati untuk dimanfaatkan dan diculasi kebaikannya. Nah, ini kan kita akan ketemu dengan orang kayak begitu. Ada yang mendekat kepada kita, kita jadi orang baik. Yang mendekat kita ini ada dua macam.
Satu, memang dia mengharapkan kebaikan kita, tetapi ada yang memanfaatkan kebaikan kita. Ya. Nah, tentu saja kita diminta berbuat adil. Maka kadang-kadang dalam menyikapi dunia fitnah yang amanah sedang dicabut, kita semua nggak boleh terlalu polos-polos amat. Tidak cukup hanya dengan ikhlas, tapi juga harus pakai ilmu. Karena kadang-kadang orang ikhlas itu sering dimanfaatkan. Ya tidak Pak? Ya. Apalagi di zaman seperti ini nih. Kasihan kalau orang itu modalnya cuman ikhlas. Ya bener sih kata-kata, sing penting ikhlas. Iya, tapi juga harus pakai ilmu. Kalau kita keikhlasannya tidak dibungkus dengan ilmu, nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang culas. Tapi kalau keikhlasan kita pakai ilmu, maka orang-orang baik itu akan banyak mendapat manfaat dari kita, ya. At-taqwa hahuna, takwa ini di sini Rasul menunjuk ke dalam dadanya. Jadi hakikatut takwa bukan pada gerakan fisik. Hakikatut takwa bukan pada yang dohir. Karena untuk yang dohir-dohir itu orang munafik bisa melakukan. Ya, maka Rasul menyebut takwa ada di dada sambil menunjuk 3 kali. Ini ada satu penjelasan yang menarik dari Syekh Rotib An-Nablusi terkait dengan apa sih keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu infaknya kalah sama Abdurrahman bin Auf. Mungkin jihadnya dari sisi keberanian kalah oleh Khalid bin Walid. Ya. Mungkin penderitaannya kalah sama Bilal bin Rabah dan Khabbab bin Al-Arat. Ya. Dari sisi kejeniusan politik boleh jadi pada beberapa sisi kalah oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya. Tetapi semua ulama sepakat bahwa tidak ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih utama daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini ijma'. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada manusia yang lebih tinggi derajat dan kedudukannya itu adalah melebihi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada riwayat yang menarik bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali menerima lembaran catatan kebaikan setelah proses hisab dan penimbangan amal. Umar bin Khattab adalah manusia pertama yang menerima lembaran catatan amal dengan tangan kanan. Ya. Apa yang ada di benak antum? Apa yang ada di benak antum? Terus Abu Bakar gimana? Gitu ya. Kalau ada yang jadi statement ini, Umar bin Khattab adalah manusia pertama yang menerima lembaran catatan amal kebaikannya di yaumil hisab. Terus ada yang nanya, lah Abu Bakar gimana? Lah kalau antum sampai berpikir Abu Bakar dihisab, terus antum tuh kayak apa coba? Gitu ya. Paham ya? Lah kalau Abu Bakar masih dihisab itu terus kita jadi apa? Gitu loh ya. Ya. Jadi beliau ini sudah istimewa lah begitu ya. Makanya dikatakan Umar bin Khattab itu yang menerima. Nah, orang terjebak dengan statement begini lalu nanya, lah Abu Bakar gimana gitu ya. Nah, kalau orang seperti Abu Bakar menurut antum masih menerima, masih menjalani proses hisab itu ya nasib kita nggak tahu kayak apa ini gitu ya. Lebih berat sekali ya. Ya. Nah, Syekh Rotib menjelaskan apa yang menjadi istimewa karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih sibuk untuk menata jiwanya, hatinya daripada casing dan penampilannya. Nah, kalau kita Pak, manusia secara umum lebih sibuk merawat casing apa isi? Casing, ya. Sholat itu ada casingnya, ada isinya. Puasa itu ada casingnya, ada isinya. Zikir itu ada casingnya, ada isinya. Haji juga ada casing dan ada isi. Sholat
Casingnya adalah gerakan dari takbir sampai salam. Isinya adalah khusyuk. Kita lebih banyak belajar khusyuk atau belajar gerakan dan bacaan sholat? Lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar gerakan dan bacaan atau lebih banyak belajar tentang bagaimana khusyuk? Lebih banyak gerakan dan bacaan. Puasa itu ada casingnya. Casingnya apa? Menahan diri dari haus dan lapar dan semua perkara-perkara yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam. Isinya apa? La'allakum tattaqun. Kita itu lebih banyak belajar fikih siam atau belajar tentang tujuan siam itu takwa. Fikih siamnya, pembatalnya, sunnahnya, wajibnya, yang diharamkannya dan sebagainya, daripada tentang ruh daripada saum itu sendiri. Zikir ada casingnya. Casingnya zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu casing semuanya. Ya. Isinya apa? Isinya apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lah orang zikir kayak gitu hidupnya masih gelisah terus gitu. Ini kan memang yang dikejar cuman casingnya semuanya. Haji ada casingnya. Casingnya haji apa? Ihram, tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah. Ya, ini casing semuanya. Lah kemudian isinya apa? Isinya adalah tazallul, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Nah, kita nih kalau manasik yang dipelajari apanya? Casing semuanya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain kita hari-hari kita ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mikirin casing, gitu kan ya. Abu Bakar As-Siddiq lebih sibuk untuk memperbaiki isinya, gitu kan ya, daripada apa? Casingnya tadi. Maka Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada, bukan sekedar penampilan. Walaupun kalau dalamnya bagus, casingnya bagus, itu berarti berkualitas, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tentu jangan sampai Anda punya statement ketika ada seorang muslimah disuruh pakai jilbab nggak mau, terus dia mengatakan ya yang penting itu hatinya dijilbabi. Coba orang yang ngomong kayak begini nih pernah buka kamus apa sih ya? Kok hati itu dipakein jilbab itu gimana caranya coba? Gitu kan ya. Wong jilbab itu pakaian kepala kok buat hati, itu kan nggak benar namanya, ya. Ini nggak nalar namanya. Wong hati kok dijilbabi? Hati itu nggak dijilbabi, ya. Hati dirawat, dijaga. Jilbab itu buat tubuh, bukan buat hati, gitu kan, ya. Jadi ada orang yang dengan alasan pengen menjilbabi hati sebelum menjilbabi tubuhnya. Ya, ini tentu ngawur, ya. Saya sholat nggak mau dilihat orang. Lah masalahnya kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Gimana sholat berjamaah kok nggak dilihat orang? Ya, ini aneh sekali ya. Kullu bihasbi imri'in minasyarr. Seseorang sudah dikatakan jahat kalau dia menghina saudaranya muslim. Para Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan pergaulan anak-anak kita, ya. Perhatikan ketika mereka pulang, kalimat apa yang terucap, karena memang fenomena bullying, seorang anak yang menghina temannya, meremehkan, menggunakan kata-kata yang sifatnya menghina, ini menjadi hal yang maklum, ya. Maka kita punya kewajiban untuk memperhatikan ucapan apa yang dilontarkan dari lisan anak kita. Kalau sampai kemudian jelas bermuatan konten bully, ini tugas orang tua untuk mengingatkan bahwa bihasbimri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Seseorang itu sudah dikatakan penjahat kalau dia itu menghina saudaranya muslim. Menghina apa saja? Ya, menghina fisiknya, menghina ekonominya, pekerjaannya dan sebagainya, ya. Walaupun memang
kadang-kadang harus agak sedikit tahan ya, karena ada orang-orang yang ketika mengucapkan kalimat begitu tidak punya niat menghina. Ya, cuman level bercandanya itu level pedas level 10 gitu Pak ya. Jadi hati-hati kalau kita bercanda dengan nada-nada hinaan pada orang-orang yang memang tidak siap. Ya, maka jangan. Maksud saya begini Pak, saya mengucapkan begini ini bukan berarti saya nggak pernah melakukan. Cuman kalau kami melakukan di grup terbatas yang sudah tahu sama tahu, maka yang menjadi korban dalam tanda kutip tidak pernah merasa sakit hati. Paham ya? Tapi kalau itu kita ucapkan di tempat yang lain, itu bisa jadi sangat menyakitkan. Jadi ada ucapan kalau kita ungkapkan di forum tertentu pada orang tertentu, ya, dalam suasana tertentu nggak ada masalah. Tapi ada situasi kalau itu kita ucapkan di tempat yang lain akan jadi masalah. Maka tentu dalam hal ini kita nggak bisa vonis ya teman-teman kita yang kadang-kadang bercanda kelewatan itu, lalu kita kasih dalil, oh kamu penjahat, kamu begini. Nah, ini kebaperan kalau kayak begitu ya. Karena boleh jadi memang forumnya forum-forum yang di situ ada nilai candanya ya. Dan ada orang-orang yang memang nggak bisa diajak bercanda ya. Maka Rasulullah bercanda pada tempatnya. Pernah canda-canda Rasulullah itu yang jelas memuat, satu, tidak bohong ya. Dua, candanya adalah tidak untuk merendahkan orang lain ya. Tapi ada sahabat Nabi itu yang bercandanya kalau menurut ukuran kita mungkin agak kelewatan ya. Jadi ada kisah beliau itu mencegat tukang madu. Ada tukang madu lewat, dicegat, berapa harganya? Ya. Kemudian disebutlah harganya sekian. Lalu diambil. Kemudian dia bilang, entar yang bayar Rasulullah ya, gitu ya. Entar yang bayar Rasulullah. Oh iya, ya. Akhirnya orang ini datang mengetuk pintu Rasul. Ya Rasul, aku pengen ngasih hadiah buat engkau. Gitu ya. Setelah selesai, kemudian Rasul menutup pintu. Tukang madunya datang ngetok. Ya. Loh, ada apa? Ya, kok ya mana bayarnya gitu ya. Rasul kaget. Oh, ternyata disuruh bayar. Ya. Akhirnya kemudian yang ngasih tadi dipanggil. Kamu kok kayak begitu? Jawabannya apa? Aku tuh niatnya pengen ngasih hadiah engkau ya Rasul, tapi nggak punya duit, begitu ya. Makanya aku panggil tukang madu, ya kamu bayar sendiri, begitu ya. Antum kalau digituin kira-kira sakit hati nggak? Ya, sakit hati nggak? Mangkel mungkin gitu kan ya. Ya, kita mungkin bisa sumpah serapah, tapi Rasul tahu ini candaan, begitu kan ya. Jadi pengen ngeprank ya. Jadi hal semacam itu saat itu dalam situasi seperti itu tidak termasuk. Tapi jangan antum tiru yang kayak begitu. Ada ustadz antum gituin ya, wah itu bisa nanti panjang ceritanya ya. Kullul muslim ala muslim haram. Setiap muslim haram atas muslim lainnya. Maksudnya haram apanya? Darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Haram menumpahkan darahnya, haram mengambil hartanya, dan haram mencemarkan kehormatannya ya. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ya luar biasa, memuat banyak sekali prinsip-prinsip dalam muamalah supaya kita menjadi orang yang dicintai dan tidak menjadi orang yang dibenci masyarakat. Hadis berikutnya hadis Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, unsur ahoka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik dia berbuat dolim ataupun yang menjadi korban kedoliman. Maka seseorang kemudian bertanya, ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman. Kalau nolong orang yang terdolimi kami paham, saya pasti juga ngerti, saya akan tolong orang yang terdolimi. Ara'aita in kana dzaliman kaifa ansuruhu. Nah kalau orang dolim itu gimana cara menolongnya?
qala tahjuzuhu au tamna'uhu minadz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Hendaknya engkau mencegahnya dari perbuatan zalim tersebut, maka begitulah cara menolongnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau saudara kita ada pada dua situasi, baik zalim maupun terdolimi, kewajiban kita adalah memberikan bantuan pertolongan. Kalau membantu orang terdolimi ini memang sudah jelas ya bentuknya kayak apa, ya. Nah, bagaimana membantu orang yang berbuat dolim? Kalimatnya jelas ya, kamu cegah. Tapi pertanyaannya bagaimana cara mencegah? Nah, ini tentu masing-masing situasi dan kondisi tidak sama. Kenapa? Karena kita sudah terbayang toh kalau mau mencegah perbuatan dolim, ya akan jadi apa? Oh, sekarang itu mau nolong orang yang terdolimi saja malah dituduh jadi provokator kok, ya tidak? Ya, nyiapin makanan dapur umum buat korban kerusuhan malah dianggap pelaku bentrokan kok, gitu ya. Apalagi mencegah orang zalim untuk tidak melakukan kedzaliman, ya. Tentu tidak gampang, ya. Karena memang ini situasi di mana kita, Rasul pernah mengingatkan, nanti kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dalam satu hadis tentang akhir zaman, Nabi menyebutkan nanti kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat kaget. Karena apa? Kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang dijaga masyarakatnya dengan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada sedikit kemungkaran, nggak peduli. Biar pelakunya Umar bin Khattab, anak kecil berani mengingatkan. Biarpun pelakunya itu pejabat yang paling berkuasa, rakyat jelata berani untuk memberikan teguran. Ya, sehingga apa? Saat itu amar ma'ruf nahi mungkar benar-benar tanpa batas. Semua menjadi ciri khas umat Islam. Makanya umat Islam saat itu tidak membayangkan akan apa namanya? Dicabutnya sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Rasul kemudian ditanya, "Kaifa dzalika ya Rasul?" Gimana tuh? Kok nanti kita akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Rasul menyebutkan tiga syarat atau tiga situasi di mana kita akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Satu, apabila pemimpin kalian adalah orang rendahan. Rendah IQ-nya, rendah akhlaknya, rendah ilmunya, rendah moralnya, ya. Jangankan hati, otaknya saja nggak dipakai. Kira-kira itu. Yang kedua, apabila para backing, ya, atau pendukung kekuasaan dialah yang melakukan kejahatan, gitu ya. Backingnya adalah orang-orang penguasa yang melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, apabila ilmu di tangan orang-orang yang culas dan curang. Jadi ini kalau udah gabungan tiga ini, kita mau amar ma'ruf nahi mungkar pasti berat. Ya. Contoh, ya. Kita mau amar ma'ruf nahi mungkar acara ya apalah ya, yang itu kemungkaran. Ya. Ternyata di situ ada ustadz kondang. Kamu tuh siapa? Sekolah kamu itu sampai di mana? Wong dia yang sudah S3 saja nggak apa-apa kok, boleh kok katanya. Antum kira-kira bisa debat nggak? Ya. Jadi ketika kita mau menegur perbuatan begini-begini, ternyata dia sudah minta fatwa ulama jahat yang gelarnya profesor, doktor. Nah, kita yang sekolahnya cuma SMA, kira-kira bisa debat nggak? Nggak bisa. Ya, minder duluan. Yang kedua, ketika backingnya ada para penguasa zalim. Nih dari apa namanya orang-orang jujur nih, aparat jujur. Begitu mau memproses sampai atas mentok, nggak jadi, gitu kan? Ya, akhirnya tidak mungkin ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dan yang ketiga ketika memang apa namanya
kekuasaan berada di tangan orang-orang yang rendah, sehingga kita setiap mau amar ma'ruf mungkar itu statementnya statement konyol terus, itu jawabannya jawaban yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan, ya. Nah, ini dulu tiga-tiganya di zaman Rasulullah tidak pernah terjadi. Ketika ada seorang wanita dari kabilah ternama yang mencuri dan kemudian mau dipotong tangan, mereka datang melobi kepada Usamah bin Zaid sebagai orang kedekatan Rasulullah SAW, supaya wanita ini dibebaskan dari hukuman potong tangan karena malu, ya. Maka Usamah kemudian mendekati Rasulullah, bisa nggak ada dispensasi Rasul? Saya kasihan akhwat ini kalau sampai dipotong tangannya. Maka Rasulullah marah kemudian mengatakan apa? Laukanat Fatimatu binti Muhammad sarokot lakotok yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, tentu derajat Fatimah adalah wanita yang paling tinggi derajatnya, ya tidak? Karena wanita yang imannya sempurna cuma ada 4. Salah satunya adalah Fatimah Zahra binti Rasulillah. Itu pun derajat wanita yang paling tinggi tadi, kata Rasulullah, seandainya mencuri, aku akan potong tangannya, ya. Maka pada saat itu para sahabat dari level yang paling rendah sekalipun tidak takut untuk menegur para pejabat dan penguasa. Karena memang apa? Mereka tunduk dengan ilmu. Umar bin Khattab ketika bikin kebijakan, ya, hei para wanita, jangan kalian minta mahar banyak-banyak. Tiba-tiba ada akhwat di belakang ngacung, ya Amirul Mukminin, madza taqulu fi qaulillahi ta'ala, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara atakhudunahu buhtana wa isma mubina. Wahai Umar, apa pendapatmu tentang firman Allah, jika engkau ingin menceraikan istrimu lalu kamu menikah dengan wanita yang lain dan engkau telah memberikan qintara, mahar yang banyak, ya. Maka Umar kemudian langsung apa? Oh ya sudah, nggak apa-apa, mahar yang banyak nggak apa-apa, begitu ya. Karena ada ayat yang membolehkan untuk memberikan mahar yang banyak, ya. Umar lupa, ya, ditegur oleh seorang emak-emak, ya. Maka Umar pun tunduk, ya. Suatu hari ada juga sedang pembagian kain, semua dibagi rata. Tiba-tiba ada rakyat yang ngacung dengan, mungkin kalau kita tuh kayak arogan gitu ya. Dia langsung mengatakan, demi Allah, aku tidak akan taat kepadamu sampai engkau menjelaskan dari mana engkau mendapatkan pakaian yang kau kenakan. Kok kelihatannya engkau pakaiannya, kainnya lebih banyak daripada kami. Maka Umar kemudian menunjuk kepada putranya yang bernama Abdullah bin Umar, bahwa itu jatah Umar itu adalah separuhnya dari kain Abdullah bin Umar yang diberikan. Jadi bukan korupsi kain setengah meter, bukan. Tapi apa? Umar bin Khattab mendapatkan kain dari hadiah anaknya yang tidak dikenakan, ya. Akhirnya rakyat tadi ngomong, baik kalau begitu sekarang kami taat, setelah jelas kedudukannya. Itu zaman dulu, Pak. Ini zaman sekarang, ya nggak lama ceritanya kalau kayak begitu, ya. Jadi tapi ala kulihal saya tetap ingin mengatakan dan mengingatkan pada antum untuk mensyukuri nikmat tinggal di negeri kita ini dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya, ya. Maksud saya bahwa terlepas bahwa kedoliman dan sebagainya itu adalah sebuah realita, tapi realita itu kalau kita bandingkan dengan realita yang ada di negeri yang lain, itu syukur kita harus lebih diperbanyak gitu loh, Pak, ya, daripada mengeluh dan menuntutnya, ya. Kadang-kadang kita ini menyikapi negeri kita Indonesia ini hanya dilihat dari sisi kekurangannya, tidak dilihat daripada kelebihan dan kebebasannya, ya. Bandingkan dengan Mekah, bandingkan dengan Arab Saudi yang dibandingkan Mekah dan Madinahnya, ya. Bandingkan dengan Turki yang dibandingkan Erdogannya, bandingkan dengan negeri yang lain, yang coba bandingkan seluruh aspek negeri kita ini, sosialnya, politiknya, ekonominya, keracyatannya, masya Allah nggak ada yang lebih indah daripada negeri kita. Serius, Pak, gitu ya. Ya, saya jumpa dengan
seorang kawan lama sekali, karena ini saya jumpa dia tahun 94, lama nggak ketemu, jumpa di Arafah, dia baru saja bebas dari penjara. Penjara mana? Penjara Saudi. Gara-gara apa? Gara-gara nomor HP-nya dimasukkan ke dalam grup kelompok jihadis. Dia nggak ngerti apa-apa, gitu loh ya. Dia nggak ngerti apa-apa, nomor dia ada di dalam grup tersebut. Langsung diciduk aparat, penjara tanpa sidang, ya 7 tahun apa 6 tahun gitu kan, ya di tengah padang pasir sana Pak, ya nggak ngerti apa-apa. Padahal dia cuma supir gitu kan, ya. Nah kita nggak ada yang gitulah, ya nggak sampai kayak begitu maksud saya gitu ya. Jadi masya Allah, kalau bukan hanya itu, asetnya disita semuanya, ya pulang ke Indonesia nggak bawa apa-apa, padahal sudah kerja di sana belasan tahun gitu Pak, ya. Makanya dalam bab yang satu ini, ya tentu ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk amar ma'ruf nahi munkar sebisa semampu semungkin yang kita lakukan, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat perbandingan kayak begitu, tetap jangan lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat tinggal di negeri yang lain. Ada masyaih-masyaih Yaman, ya. Ini kami kan baru kemarin pulang dari Yaman 1 pekan Pak, ya. Masya Allah, perjalanan sekitar 4.000 km jalan darat, 60 jam melewati perbatasan banyak negara, ya. Nah, tinggallah di negeri Tarim sekitar 1 pekan. Itu di sana mati lampu itu sehari 10 kali dan tiap hari begitu kan, ya. Baru datang langsung disambut mati lampu. Nyalanya kapan? Entah kapan-kapan pokoknya, gitu kan, ya. Negeri Yaman tuh 7 tahun nggak ada presidennya loh Pak, ya, ya. Dan bisa kayak begitu kan, ya, kehidupannya semacam itu, ya. Orang mungkin mengagumi negeri Yaman, ya, pada sisi thalabul ilmi. Coba sisi yang lain, maka masyaih-masyaih yang dari Yaman yang sekarang ngajar Indonesia, komentarnya apa? Masya Allah, Indonesia, ya, 270 juta penduduknya, gimana capek ngaturnya itu, ya. Kita yang di puncak gunung pesen GoFood itu hitungan menit datang kok, gitu kan, ya. Di Yaman itu nggak ada warung Pak, nggak ada kuliner, nggak ada orang kayak gini, nggak ada. Cari jajanan tuh nggak ada itu kita kalau di Tarim itu, ya. Semua orang itu makan di rumahnya masing-masing, nggak ada warung buka, itu nggak ada. Tempat tongkrongan, kafe gitu nggak ada, gitu kan, ya. Ngopi-ngopi di pinggir jalan nggak ada itu, cerita begitu, ya. Jadi kalau ngeliat kayak gini, pulang ke Indonesia tuh syukur bisa nongkrong di warung